Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam pengadaan kepada Bapak Ibu para pelaku pengadaan barang jasa. Dan salam audit kepada Bapak Ibu para apip dimanapun berada. Pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang dan berdiskusi tentang adanya beberapa pertanyaan dari para pelaku pengadaan barang jasa, terutama dari para penyedia, di mana pertanyaan pertama mereka adalah, apakah dibenarkan menambah persyaratan untuk usaha kecil? Penambahan persyaratannya itu adalah memiliki ketersediaan modal kerja minimal sebesar 20% dari nilai HPS yang dibuktikan dengan printout saldo rekening koran badan usaha atau atas nama pimpinan direksi atau rekening pribadi yang namanya tercantum dalam akta badan usaha serta disahkan oleh pihak bank. Itu yang pertama yang dianggap penambahan persyaratan untuk usaha kecil. Yang kedua adalah adanya penambahan persyaratan juga ini untuk jasa konstruksi. Diminta dukungan dari produsen atau supplier elektrikal. Yang selanjutnya dukungan dari tempat usaha kosen dan daun pintu. Selanjutnya dukungan dari produsen plafon gipsum, dukungan dari produsen rangka baja ringan. Ini dianggap oleh para pelaku usaha kecil menambah-nambah persyaratan dan melanggar ketentuan yang berlaku. Dari pihak Pokja Pemilihan juga dari PPK ini menganggap sudah sesuai ketentuan yang berlaku, seperti amanah peraturan Menteri PUPR nomor 14 tahun 2020 pasal 56, 57, 58. Di sana memang disebutkan bahwa boleh menambah persyaratan kualifikasi penyedia dan penambahan persyaratan teknis penawaran sepanjang memenuhi dua hal. Yang pertama, mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas PUPR dan Inspektorat untuk kabupaten, kota, dan provinsi. Yang kedua adalah tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Dalam memenuhi kedua hal tersebut, maka di sini diperlukan kecermatan dari Pokja Pemilihan. Kita tahu Pokja Pemilihan dalam menjalankan pengadaan barang jasa, mulai dari persiapan pemilihan sampai kepada penetapan pemenang, sampai kepada menjawab sanggahan, ada 4 dasar yang harus dipegang. Dasar pertama adalah tujuan pengadaan barang jasa, yang kedua kebijakan pengadaan barang jasa, yang ketiga prinsip pengadaan barang jasa, yang keempat etika pengadaan barang jasa. Dan kita tahu di dalam tujuan pengadaan barang jasa bahwa setiap uang yang dikeluarkan harus mempertimbangkan faktor kualitas, biaya dari sudut penyedia, begitu juga tempat atau lokasi. Selain itu, tujuan pengadaan barang jasa juga harus mendorong untuk UMKM, dan kebijakan pengadaan barang jasa juga harus memastikan bahwa
pelaksanaan pengadaan barang jasa itu harus kompetitif. Nah, yang ketiga, prinsip-prinsip pengadaan barang jasa, pertama harus efisien, kedua efektif, ya ketiga terbuka, keempat transparan, bersaing, adil dan akuntabel. Di etika pengadaan barang jasa, Pokja pemilihan juga harus bisa memastikan menghindari pemborosan keuangan negara. Untuk itu, dari 4 dasar tadi, Pokja pemilihan bisa memastikan apakah penambahan persyaratan tersebut tidak melanggar keempat landasan tadi. Perlu kita lihat bahwa untuk usaha kecil tegas disebutkan tidak perlu melampirkan dukungan keuangan. Apabila sudah ada surat persetujuan dari inspektorat dan juga dari Kadis PUPR yang menyatakan penambahan persyaratan surat dukungan ini, maka pasti banyak pertimbangannya. Untuk itu janganlah diminta pada saat memasukkan penawaran. Apabila diperlukan penambahan persyaratan surat dukungan keuangan tadi 20%, maka jangan minta pada saat dimasukkan penawaran. Di dokumen pemilihan dinyatakan dukungan keuangan 20% wajib ditunjukkan sebelum penandatanganan kontrak. Dan apabila tidak bisa ditunjukkan, maka peserta yang telah ditunjuk sebagai pemenang dianggap mengundurkan diri dan diberikan sanksi. Nah, seperti itu. Jangan diminta dicantumkan pada saat memasukkan penawaran. Karena memasukkan penawaran sudah tegas disebutkan oleh Permen PUPR tersebut, tidak perlu dukungan keuangan untuk usaha kecil pada saat pemasukan penawaran. Tapi apabila diinginkan oleh pihak PPK yang disetujui oleh inspektorat dan kepala dinas PUPR, ini diminta sebelum tanda tangan kontrak sehingga tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Begitu juga permintaan dukungan terhadap bahan material. Kalau ada kekhawatiran bahan material nanti tidak bisa disediakan oleh penyedia, maka jangan diminta pada saat memasukkan penawaran. Mintalah pada saat sebelum teken kontrak. Apabila dia tidak bisa tunjukkan, maka otomatis seperti yang disebutkan di dalam dokumen pemilihan tadi, di awal sudah disampaikan, dianggap mengundurkan diri dan diberikan sanksi blacklist. Nah, seperti itu. Jadi kita menambah persyaratan itu walaupun disetujui oleh inspektorat maupun kepala dinas PUPR, jangan juga melanggar peraturan tentang tender yang sudah diatur. Tata cara tender sudah ada. Jangan menambah persyaratan, terutama meminta dukungan keuangan. Tidak dibenarkan oleh baik dia Perpres nomor 16 tahun 2018 beserta perubahannya, begitu juga Permen PUPR nomor 14 tahun 2020. Tidak ada meminta terkait dukungan keuangan. Ini terhadap 2 penambahan persyaratan. Dan begitu juga apabila ada penambahan persyaratan di depannya, juga harus ada sebuah kajian apakah penambahan persyaratan ini tidak melanggar tujuan pengadaan barang jasa, tidak melanggar kebijakan pengadaan barang jasa, tidak melanggar prinsip-prinsip pengadaan barang jasa, tidak melanggar etika pengadaan barang jasa. Ini harus ada kajiannya ke sana. Inspektorat pun dalam menerbitkan surat persetujuan atau rekomendasi sifatnya harus ada kajiannya.
penambahan persyaratan ini tidak melanggar tujuan pengadaan, tidak melanggar prinsip pengadaan, tidak melanggar kebijakan pengadaan, tidak melanggar etika pengadaan. Setelah ada kajiannya, maka ada kesimpulan di akhir. Baru ada surat rekomendasi penambahan persyaratan itu disetujui oleh inspektorat. Begitu juga dinas PUPR. Kajiannya mungkin PUPR kajiannya dari sudut teknis. Ada namanya kajian teknis ini, kenapa ditambah persyaratan dari sudut kajian teknis. Seperti itu. Saya kira dengan adanya kajian seperti itu, para peserta pengadaan, para penyedia juga merasa tidak dikorbankan, tidak merasa tender itu tidak adil, tidak dianggap menambah persyaratan yang menjurus kepada penyedia tertentu. Ini yang perlu dihindari. Maka diperlukan kecermatan dari Pokja pemilihan, begitu juga para PPK. Demikian pembahasan kita pada hari ini. Kita bertemu pada kajian-kajian berikutnya. Terima kasih. Salam pengadaan, salam audit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.